Halo teman-teman, kembali lagi dengan list review dan kali ini saya akan bahas ini. Ini adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus ya. Jadi eh, ini adalah HP saya beli tahun 2020, Maret Maret 2020. Saya beli menggantikan Mi 8 saya, Xiaomi Mi 8. Jadi saya ganti ini. Dan ini saya beli second ketika itu harganya masih sekitar 11 11 setengahan lah, 11 setengahan. Dan teman-teman bisa cek videonya, nanti saya kasih di pojok sini ya, pojok kanan atas. Kemudian eh, di kali ini saya ingin bahas ini ya, ini ada logo B-nya. Bisa dilihat, nah ini ada logo B. Ini Samsung, tapi eh, sebenarnya apa sih maksudnya logo B ini? Saya sendiri juga belum tahu pastinya. Entah ini produk, ada yang bilang ini produk grade B, ada yang bilang ini produk grade B, juga ada yang bilang ini produk apa namanya, display, ya display. Jadi eh, dulu ketika saya beli ini nggak ada keterangannya sebenarnya ini produk produk ada logo B-nya apa enggak di bawah sini. Jadi saya, wah ini murah nih, second murah, like new, wah sikat sikat ketika sampai, oh beneran ini masih firmware-nya pun masih belum diupdate semenjak pertama kali launching. Jadi dan HP-nya pun nggak ada gores lecet sama sekali, nggak ada. Saya juga bertanya-tanya, ini HP dipakai apa enggak sama pembeli sebelumnya. Soalnya HP-nya kok masih apa namanya, masih sangat fresh, masih sangat mulus dan nggak ada bekas-bekas pemakaian sama sekali, hampir nggak ada. Kemudian di sini, di pas di logonya B ini, di sini ada stiker garansi. Jadi modusnya biasanya ditempel stiker garansi supaya kita nggak tahu, oh ini ada B-nya apa enggak, seperti itu. Nah, kemudian eh, ketika saya beli, saya puas banget dong. Ini HP murah, kemudian dapat harga murah ketika itu masih yang barunya masih sekitar 13 13 ya 13 sekitar 12 setengah sampai 13 juta. Jadi saya pakai HP ini dan berfungsi semua sih, fitur-fiturnya berfungsi semua sampai akhirnya ketika ini apa, stikernya sudah agak rusak, saya coba kerok kerok anu lepas, maksudnya lepas, dan betapa sakit hatinya saya ketika saya melihat logo B ini. Kemudian saya mencoba untuk apa namanya, chat ke service centernya Samsung, nanti saya tampilkan ya, tampilkan di samping, di samping sini saya tampilkan bagaimana isi chatnya, yang di situ Samsungnya bilang kalau itu memang, ini memang produk Samsung, ini memang produk buatan Samsung Indonesia, ini Samsung Indonesia ya, pakai Exynos. Kemudian uh, dan mereka bisa, kita bisa membawa ke service center untuk memperbaiki. Cuma bedanya sama unit yang nggak ada logo B-nya, ini apa namanya, ini nggak dapat garansi. Jadi ketika beli ini memang lebih murah dan juga nggak ada garansinya, tapi tidak dijelaskan ini grade B atau ini produk display, itu nggak ada kejelasannya yang jelas. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada garansi itu tadi. Terus ada masalah nggak ketika pakai ini? Alhamdulillah nggak ada masalah yang berarti sama sekali, dalam artian dipakai normal, lancar, kenceng, enak, hasil fotonya juga bagus. S Pen-nya ini ya, S Pen-nya ini juga berfungsi dengan normal dan lancar, dan ini kena air juga nggak apa-apa, soalnya sudah water resist, fast charging 25 watt juga bekerja dengan baik. Saya di dusnya itu dapat lengkap nih ya, dapat lengkap dari charger sampai headset, bahkan ya itulah pokoknya. Terus kemudian ini anti gores, ini masih bawaan, ini anti gores bawaan dari saya unboxing dulu, belum saya ganti, makanya ini banyak banyak apa lukanya. Itu saya sudah beli hidrogel, cuma belum saya pasang, soalnya saya sekarang sudah ganti ke
setelah ini saya ganti ke ini, ke P30, kemudian beralih lagi ke, akhirnya saya pilih yang P30 Pro ya. Nanti itu masalah selera lah ya. Jadi bukan karena HP ini jelek atau HP ini ada masalah, enggak, bukan itu masalahnya, cuma saya lebih apa ya, nggak cocok aja dengan Samsung. Soalnya awal beli itu alasannya cuma pengen nyoba S Pen aja. Ternyata S Pen buat saya kadang kepake, kadang enggak, malah banyak enggak kepakainya sih. Tapi kalau dibilang S Pen itu enak apa enggak, enak banget. Buat tanda, misal ada dokumen kita tanda tangan, tinggal tanda tangan di sini, terus kemudian ketika buat misal gambar-gambar atau nandai gambar atau bahkan ngedit video itu pakai S Pen enak, pakai banget. Beneran. Saya nggak bohong, beneran enak banget S Pen. Cuma memang nggak, gimana ya, malah kadang ketika saya pakai ini ya, pakai P30 Pro atau P30 itu saya ngedit video milih pakai ini, pakai Samsung ini kalau ngedit video, soalnya ada S Pen nya dan hasil kameranya juga, saya rekamnya juga pakai ini, kemudian editnya juga pakai ini sekalian, soalnya biar nggak usah pindah-pindah dan hasil kameranya pun bagus. Nanti saya bikin reviewnya habis video ini ya. Ya, kembali lagi ke logo B. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah selama saya pakai. Tapi ketika saya pindah ke HP ini, ada sedikit masalah. Jadi ketika itu kan HP-nya saya pakai dual SIM ya. Nomornya saya pindah ke yang ini Huawei P30. Ketika itu saya pindah ke P30, kemudian saya beli nomor baru untuk saya pasang di sini. Saya pasang ke SIM 1, nggak detect bos, lemes bos. Ini kenapa, apa rusak, aduh sayang sekali. Terus saya pindah ke SIM 2, bisa lancar jaya. Kemudian saya pindah SIM 1 lagi, nggak bisa. Aduh kenapa ini, nggak tahu kenapa. Terus kemudian saya iseng-iseng kartu lama saya coba di sini, di HP ini SIM 1 saya pakai Indosat lancar, bisa. Loh, kok bisa ya? Terus kemudian saya juga pakai, kan saya pakai Telkomsel sama Indosat. Terus Indosat yang Telkomsel juga saya pasang SIM 1 kartu yang lama, itu bisa lancar. Yang Indosat juga bisa lancar. Terus saya lepas, saya kasih yang baru, kalau nggak salah kartunya juga Telkomsel juga, itu nggak bisa. Saya nggak tahu masalahnya di mana. Tapi ketika di SIM 2 lancar, tapi kalau di SIM 1 nggak bisa. Kalau ada teman-teman ada yang tahu, silakan komentar di bawah ya, supaya nanti kita bisa saling sharing ya. Kemudian ya itu tadi, cuma itu sih masalahnya. Ini wireless charging juga lancar, reverse-nya juga bisa. Saya pernah pakai reverse wireless charging-nya buat ngecharge apa namanya, Watch, Galaxy Watch Active kalau nggak salah. Itu punya teman sih, itu ngecas itu lancar jaya. Jadi nggak tahu kenapa yang masalah apa namanya, sinyal tadi nggak muncul sama sekali, kartunya nggak kedetek sama sekali di SIM 1. Cuma kalau pakai yang apa namanya ini, kartu lama saya itu bisa di SIM 1 pakai Telkomsel maupun Indosat. Kalau kartu baru belum coba. Ini saya ada kartu Excel di sini, cuma belum saya coba di sini, nanti saya coba. Ini ada Tri SIM 1 tapi nggak kedetek. Ini saya pakai Excel ya, saya coba, semoga saja bisa. Kalau bisa berarti emang kartu yang Tri ini nggak cocok, atau dia mungkin pilih-pilih kartunya. Apa itu efek dari pengelola kartu SIM? Nggak kedetek bos, di SIM 1 nggak terdetek sama sekali kartu Excel. Saya coba lagi, tapi anehnya kartu lama saya bisa terdeteksi dengan baik, nggak tahu kenapa. Ya ini ya, ini kartunya SIM 2 terdeteksi, tadi SIM 1 nggak terdeteksi sama sekali. Oke, giliran saya coba yang kartu lama saya. Indosat, saya di sini.
Saya sekarang soalnya pakainya yang pro, jadi yang ini HP HP apa ya, HP iseng. Ini mau saya jual juga sih. Ini ya yang nomor Indosat ini udah lama sih, ini kartu sejak kapan ya, ini kartu sejak SMA kalau nggak salah. Saya SMA nya 2007, berarti hampir 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, udah lama ternyata. Saya pakai SIM 1 ya. Ini padahal malah saya potong sendiri loh ini. Bisa guys, bisa teman-teman. Ini lihat, SIM 1 terdeteksi. Dan entah kenapa kalau di dua kartu ini, saya punya Tri dan Excel, nggak mau terdeteksi. Itu masalahnya. Jadi teman-teman nanti bisa apa? Bisa jadi pertimbangan lah ketika mau beli Samsung dengan logo B. Ya udah, eh, mungkin itu sih, nanti mungkin ada kurangnya, mungkin setiap orang berbeda-beda pengalamannya. Jadi kan dulu ketika ada apa namanya, ada jual HP Samsung kan rata-rata kalau flagship ya, kalau non flagship saya belum tahu, biasanya di komen itu ada yang tanya, ada logo B-nya nggak di bawah, ada logo B-nya nggak. Saya kira kalau ada itu lebih bagus, ternyata nggak. Jadi ada logo B-nya nggak, ada logo B-nya nggak. Saya pernah search di internet juga, itu katanya grade B atau barang itulah, pokoknya barang display. Tapi intinya semenjak saya pakai ini, masalah yang terdeteksi cuma itu, yang lain aman lancar jaya, nggak ada masalah sama sekali. Mungkin nanti teman-teman yang punya pengalaman yang sama bisa drop komen di bawah. Dan sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman, semoga informasi ini dapat membantu teman-teman untuk memilih atau membeli HP second dari Samsung, khususnya untuk yang flagship ya, karena yang HP Samsung flagship second, terutama second flagship ya, karena beli barunya terlalu mahal, mungkin beli second agak murah ya, mungkin bisa jadi pertimbangan logo B yang ada di bawah ini. Sekian dari saya, untuk kurangnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat dan kita kembali lagi di video selanjutnya. Buat anu lah, buat apa namanya, oke.